Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya saat ini kalian tetap bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dan untuk pembelajaran kali ini kita akan bahas bahasa Indonesia, yaitu masih pada tema 1 subtema 1 ya. Pada tema 1 dan subtema 1 kita lanjutkan pembahasan LKS-nya pada halaman 28. Dan untuk lebih barokahnya, mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, mari kita bahas bersama buku LKS-nya halaman 28. Kalian buka bukunya. LKS-nya dibuka supaya kalian mengetahui di mana letak kesalahan kalian dalam menjawab soal. Nomor 1 ya. Bentuk wilayah Indonesia yang berupa kepulauan memengaruhi keberagaman budaya di Indonesia. Masing-masing pulau mempunyai karakteristik fisik sendiri-sendiri. Setiap masyarakat di suatu pulau mempunyai cara yang berbeda-beda untuk mempertahankan hidup sesuai dengan kondisi fisik daerahnya. Hal tersebut menyebabkan setiap masyarakat di suatu daerah memiliki budaya yang berbeda dengan daerah lain. Nah, pertanyaannya adalah gagasan pokok pada teks di atas adalah C, yaitu bentuk wilayah Indonesia memengaruhi keberagaman budaya. Berarti gagasan pokok berada di kalimat pertama pada paragraf tersebut. Nomor 2, joglo adalah rumah tradisional masyarakat Jawa. Rumah joglo dibangun dengan desain arsitektur yang cukup unik. Salah satu keunikan tersebut terletak pada desain rangka atapnya yang memiliki hubungan cukup tinggi. Desain atap yang demikian dihasilkan dari pola tiang-tiang yang menyangga rumah. Pertanyaannya adalah gagasan pokok pada bacaan tersebut adalah yaitu B, joglo merupakan rumah tradisional Jawa. Selanjutnya yang nomor 3, uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok berupa gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Fungsinya yaitu menjelaskan gagasan utama atau kalimat utama atau gagasan pokok. Selanjutnya halaman 29, kalian buka uraian ya. Pak Hasan akan mengadakan acara hajatan pernikahan putrinya di rumah. Tetangga di sekitar membantu dari sebelum acara hajatan sampai setelahnya. Ada tetangga yang membantu memasang tenda, ada juga yang membantu menata meja dan kursi untuk tamu. Sementara itu, ibu-ibu di kampung anggrek bekerja sama memasak makanan dan minuman untuk acara hajatan. Pertanyaannya nomor 1 ya, yang bahasa Indonesia saja ya yang dijawab. Tuliskan gagasan pokok pada bacaan di atas. Ya, jadi gagasan pokok pada bacaan di atas itu terletak pada kalimat yang pertama ya, yaitu Pak Hasan akan mengadakan acara hajatan pernikahan putrinya di rumah. Selanjutnya itu adalah penjelas. Nomor 2, tuliskan gagasan pendukung bacaan di atas. Nah, ini nomor 2 yang dimaksud dengan gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Fungsinya adalah menjelaskan gagasan utama tadi. Jadi gagasan pendukung fungsinya adalah menguraikan, menjelaskan ya, dari kalimat utama atau gagasan pokok tadi. Kalau yang pertama gagasan pokoknya Pak Hasan akan mengadakan acara hajatan dan pernikahan putrinya di rumah. Nah, ini gagasan pokok atau kalimat utama. Selanjutnya tetangga di sekitar membantu dari sebelum acara hajatan sampai setelahnya. Ada tetangga yang membantu memasang tenda, ada yang membantu mengatur kursi dan sebagainya. Itu merupakan kalimat penjelas atau gagasan pendukung atau juga menjelaskan dari gagasan pokok tadi. Nah, selanjutnya kalian buka halaman 31.
Keberagaman budaya merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Dengan keberagaman kita bisa mengetahui berbagai hal yang dan tahu akan keanekaragaman budaya Nusantara. Wawasan kita tentang budaya bangsa pun bertambah. Gagasan pokok pada bacaan di atas adalah A, yaitu keberagaman adalah anugerah Tuhan. Nomor 2, bacalah teks berikut. Acara peragaan pakaian adat di kota kami sangat meriah. Acara tersebut diadakan di Gedung Tirta Buana. Di sana kami dapat menyaksikan peragaan pakaian adat dari seluruh Indonesia. Kami juga dapat menyewa dan berfoto menggunakan pakaian adat. Pertanyaannya, gagasan pokok bacaan di atas adalah yaitu A, acara di Gedung Tirta Buana. Acara peragaan mohon maaf, berarti gagasan pokoknya berarti yang B ya. Yang B, peragaan pakaian adat ya. Bukan acara di Gedung Tirta Buana ya, tapi yang B ya, yang B jawabannya peragaan pakaian adat. Selanjutnya yang nomor 3, bacalah teks berikut. Sumpah Pemuda dicetuskan tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan tekad pemuda Indonesia untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Dengan bersatu maka Indonesia bisa kuat dan merdeka. Pertanyaannya, gagasan pokok pada bacaan tersebut adalah Sumpah Pemuda dicetuskan tanggal 28 Oktober 1928. Itu gagasan pokoknya. Untuk menjelaskan itu namanya gagasan penjelas di kalimat berikutnya. Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Gagasan pokok. Jadi gagasan pokok adalah gagasan menjadi dasar. Menjadi dasar sumber. Menjadi hal yang dijelaskan. Hal yang dirinci, itu namanya gagasan pokok. Rika ingin menemukan gagasan pokok sebuah teks tertulis. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Rika yaitu membaca teks dengan seksama sekali atau 2 kali. Harus memahami dulu teks bacaan tersebut untuk mengetahui mana gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan penjelas. Maka harus dibaca berulang-ulang. 1 kali belum paham, 2 kali atau sampai 3 kali sehingga memahami bacaan tersebut. Nah, ketika kalian sudah memahami bacaan tersebut, maka kalian akan bisa menentukan, oh ini gagasan pokoknya, oh ini kalimat penjelasnya. Yang B, uraian sebutkan ciri-ciri gagasan pokok. Ya, jadi ciri-ciri gagasan pokok seperti kemarin kita sudah bahas, yaitu mempunyai topik permasalahan. Ya, ada topik. Menjadi sumber permasalahan, sumber yang akan diceritakan, sumber yang akan dijelaskan. Kemudian dan bisa dijabarkan. Artinya di sana masih bersifat umum, bisa dijabarkan, bisa dijelaskan, dirinci. Dan juga termasuk kalimat inti, kalimat dasar. Dan biasanya tidak membutuhkan kata penghubung. Dan juga memiliki makna yang jelas. Maknanya sudah jelas, ya. Di situ tidak butuh kaitan dengan kalimat yang lain. Ya, akan tetapi bisa dirinci kembali satu persatu. Misalnya contoh, saya bertamasya ke Bedugul. Andi bertamasya ke Bedugul. Itu sudah jelas, oh bertamasya ke Bedugul. Nah, perinciannya bersama siapa, di mana, kapan, apa yang terjadi di sana, itu namanya penjelas. Di manakah letak gagasan pokok dalam satu paragraf? Gagasan pokok biasanya ada di awal atau ada di akhir. Ada juga ada yang di awal, ada yang di akhir. Ada juga yang seluruhnya itu kalimat itu adalah kalimat pokok atau gagasan pokok. Jelaskan perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, ini jelas ada perbedaan. Biasanya gagasan pokok itu memiliki inti permasalahan. Ya, di situ gagasan pokok biasanya ada di awal atau ada di akhir. Tuh, perbedaannya biasanya kalau gagasan pokok itu hanya 1 kalimat, cukup 1 kalimat. Kalau gagasan penjelas itu terdiri dari beberapa kalimat. Jadi fungsi perbedaannya terletak pada fungsi.
Jadi kalau fungsi gagasan pokok di situ tidak perlu lagi ada kata penghubung. Sudah jelas Andi bertamasya ke Bedugul. Sudah jelas Andi bertamasya ke Bedugul. Cuman di situ butuh rincian. Seperti apa rinciannya? Bersama siapa, naik apa, itu namanya kalimat penjelas, melengkapi. Kalau misalnya Andi naik mobil kemana? Ya itu kan masih belum jelas. Jadi perbedaannya terletak pada fungsi. Apakah fungsinya di sana sebagai penjelas, maka di situ namanya kalimat penjelas. Kemudian selanjutnya nomor 4 ya. Indonesia yang akan kaya akan tarian daerah. Tarian merupakan salah satu bentuk kesenian yang menarik. Tarian di daerah pada mulanya digunakan dalam upacara adat dan upacara keagamaan. Dalam perkembangannya, tarian adat sering dipentaskan sebagai hiburan. Pertanyaannya, tuliskan gagasan pokok di atas. Gagasan pokok di atas terletak pada kalimat pertama, Indonesia kaya akan tarian daerah. Nah, ini sudah cukup di situ. Cuman dijelaskan kembali. Intinya yang dijelaskan adalah tarian daerah. Indonesia kaya dengan tarian daerah. Itu intinya. Itu namanya kalimat utama atau ide pokok atau pokok pikiran. Kemudian dijelaskan lagi namanya itu kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Nomor 5, masing-masing suku bangsa Indonesia memiliki berbagai macam budaya yang berbeda. Kebudayaan yang dikembangkan di daerah dinamakan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah misalnya di tarian daerah, lagu tradisional, alat musik tradisional, dan rumah adat. Keberagaman kebudayaan daerah di Indonesia perlu dilestarikan. Tulislah gagasan pokok di atas. Tetap pada kalimat yang pertama, gagasan pokoknya yaitu masing-masing suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai macam budaya yang berbeda. Itu kalimat utama atau gagasan pokoknya. Kemudian selanjutnya kebudayaan yang dikembangkan di daerah dinamakan kebudayaan daerah. Nah itu namanya penjelas. Kebudayaan daerah misalnya tarian daerah, lagu tradisional, itu namanya kalimat penjelas. Jadi ciri-cirinya biasanya perbedaannya kalimat penjelas lebih dari satu kalimat pokok atau ide pokok, cukup satu kalimat itu sudah mewakili atau sudah dipahami. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, itulah pembahasan bahasa Indonesia pada tema 1 subtema 1 tentang paragraf. Dan insya Allah selanjutnya kalian kembali buka buku LKS-nya ya pada halaman 39. Kemudian itu kerjakan di buku LKS-nya langsung ya. Kemudian kerjakan lagi halaman 42. Kerjakan lagi ya 42 sampai 43. Kemudian pada halaman 47 ya. 47 itu tidak ada bahasa Indonesia. Kemudian kerjakan lagi halaman 50 halaman ini 50 49 dan halaman 50. Kerjakan di LKS-nya atau di buku tulis bagi yang nggak punya. Itu sama, intinya menentukan gagasan pokok atau pokok pikiran atau gagasan pokok atau pokok pikiran, sama saja. Kemudian halaman 52 ya, 51 dan 52 itu tetap tentang gagasan pokok. Kemudian pada halaman 55, 54, 55 juga dikerjakan ya. Kemudian itu aja ya. Sampai 58 kalian kerjakan ya, di buku paketnya di buku LKS-nya. Dan sampai halaman ini juga halaman 61. Ya, halaman 61 kalian kerjakan di rumah. Nanti kalian silakan japri ke Pak Guru supaya japrinya itu tidak banyak. Boleh juga yang punya LKS kerjakan di buku tulis ya, biar tidak banyak foto. Kerjakan di buku LKS di buku tulis ya, jangan di LKS-nya. Nanti di LKS-nya nanti pembaruan atau perbaikan
Mungkin ada jawaban kalian yang kurang benar, kurang lengkap, maka dilengkapi nanti ketika pembahasan. Demikian dari Pak Guru. Jadi LKS-nya itu kerjakan tentang bahasa Indonesia sampai pada halaman 61 ya, sampai halaman 61. Demikian dari Pak Guru. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.